Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Yesus memanggil ke-12 rasul, Yesus mengajar dan menyembuhkan orang banyak. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang telah kita dengarkan tadi yang diambil dari penginjil Lukas mengisahkan kepada kita dua peristiwa, yaitu Yesus memanggil ke-12 rasul dan dia mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Sebelum Tuhan memanggil atau memilih 12 para rasulnya, dia senantiasa meluangkan sedikit waktu untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Tentu dalam doa itu mau menunjukkan bahwa pilihan Tuhan adalah pilihan yang tepat, yang nantinya orang-orang yang dipilihnya itu menjadi saksi iman akan kebangkitan Tuhan, atau saksi iman akan eksistensi keberadaan Yesus yang adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria, yang datang ke dalam dunia dengan misi menyelamatkan manusia. Dan tentunya nanti misi ini akan dilanjutkan oleh para rasul dan gerejanya sampai saat ini. Dia memilih di antara banyak orang 12 orang yang disebutnya rasul. Dari 12 rasul itu tentu ada yang atau memiliki latar belakang yang berbeda, dan di antara mereka juga ada yang mengkhianatinya yang tersebut sebagai Yudas Iskariot. Dan teman-teman yang terkasih Bapak Ibu, setelah Yesus memilih ke-12 rasul, dia kemudian mengajak mereka untuk turun, yang pada awalnya mereka berada di gunung atau di tempat yang tinggi, lalu Tuhan mengajak mereka untuk turun dari bukit, menemui banyak orang, menemui domba-domba yang memang orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk mendengarkan Yesus dan juga punya kerinduan untuk mengalami kesembuhan. Ya. Jadi di tengah orang banyak yang sudah menantikan Yesus, Yesus menunjukkan kepada para muridnya di mana dia mengajar mereka tentang kebaikan, mengajar mereka kehendak Allah, yang nantinya tugas yang sama menjadi tugas para rasul itu. Dengan demikian Yesus hendak menunjukkan kepada 12 rasul yang sudah dipilihnya bahwa nanti kalian juga akan mempunyai tugas mengajar seperti ini. Dan setidaknya ajaran yang kalian berikan itu harus menyentuh umat. Di samping mengajar Tuhan, melakukan tindakan penyembuhan, dia menjamah begitu banyak dan mengusir roh-roh jahat. Artinya di sini bahwa Tuhan menunjukkan para rasul itu tidak hanya mengajar dari altar, tidak hanya berkhotbah sedemikian rupa, tetapi juga dia menunjukkan bagaimana para rasul itu harus bersentuhan langsung dengan umatnya, bersentuhan langsung dengan para pendengarnya. Artinya bahwa mereka hadir sungguh-sungguh memberikan kekuatan iman kepada para pendengar mereka, sehingga
mereka pun bisa mengalami kesembuhan iman, boleh dikatakan seperti itu ya. Atau mereka sungguh-sungguh mengalami sentuhan sebagai seorang gembala. Ya teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian pilihan Tuhan atas ke-12 para rasul, Tuhan memanggil ke-12 para rasul bukan untuk bergaya, bukan untuk memperoleh jabatan, bukan untuk memperoleh statusnya itu lebih tinggi, atau bukan untuk memperoleh ya suatu jajaran dengan orang-orang penting, bukan, tetapi dalam satu tujuan, yaitu menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti para rasul itu dipanggil untuk mewartakan sabda Allah kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Jadi mereka itu menjadi pelayan, menjadi rendah, bukan menjadi pemimpin yang ogah atau yang angkuh ya, yang merasa diri berkuasa, bukan, tetapi yang rendah hati, pelayan yang rendah hati, yang terbuka, yang mau menerima, merangkul semua domba-domba yang dipercayakan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini tugas para rasul itu dilanjutkan oleh para uskup dan juga para pembantu uskup, yaitu para imam kita. Jadi mereka itu adalah penerus dari para rasul ya. Para uskup itu sebagai penjaga iman, warisan iman para rasul dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab moral yang besar. Dan para imam adalah sebagai pembantu uskup dalam menyampaikan sabda itu kepada umat yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Tentu harapan kita, para gembala ini senantiasa setia pada tugas dan tanggung jawab mereka. Dan tidak hanya berhenti di situ, kita sebagai umat juga dipanggil oleh Tuhan melalui sakramen baptis. Kita juga mempunyai tanggung jawab, yaitu mewartakan, mewujud nyatakan apa yang kita dengar, apa yang kita peroleh dari ajaran para rasul, dari ajaran gereja. Kita menunjukkan itu dalam kehidupan nyata. Kita menunjukkan sikap, keberanian mewartakan kebenaran, keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan sebagainya, yang memang diri kita itu sebagai representasi dari kebaikan itu, atau representasi dari penghayatan iman akan sabda Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Dengan demikian tidak ada yang mempunyai tidak ada yang santai-santai, tidak ada yang bilang bahwa ini untuk diri saya sendiri, tidak. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mengekspos, untuk membuka diri, memampukan diri kita itu menjadi duta kebenaran di tengah kehidupan kita. Dengan demikian gereja itu akan bertumbuh sedemikian rupa dan bisa dikenal oleh banyak orang, dan Tuhan pun semakin dimuliakan. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, memang dalam kenyataan ada begitu banyak ya, sebagai manusia begitu banyak kekurangan yang dialami oleh gereja ya. Ya, para imam kita yang memang jatuh dalam panggilannya atau kandas dalam panggilannya, tapi itu bukan berarti bahwa mereka itu tidak perlu dibantu, tetapi mereka itu ya sudah melakukan pelayanan, dan setidaknya kalau mereka ingin bangkit, bantulah mereka untuk bangkit. Dan kita sebagai umat senantiasa mendoakan mereka agar tidak jatuh, agar tidak tenggelam dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Teman-teman saudara-saudari, kita juga sebagai umat terkadang jatuh dalam berbagai persoalan-persoalan teristimewa dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu nikmat, yang membuat kita lupa diri. Oleh karena itu, bagi Tuhan berdoa itu penting, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan pada awal. Sebelum dia memilih melakukan pekerjaannya, dia berdoa senantiasa kepada Bapa. Kita pun tentu dalam hal ini senantiasa diajak oleh Tuhan untuk berdoa agar iman kita tetap teguh berdiri di tengah tawaran-tawaran kenikmatan dunia, di tengah kesibukan rutinitas kita ya, agar kita tetap berpegang pada iman kita dan mengingat Tuhan yang senantiasa menyertai kita, dan mempunyai kesadaran iman bahwa kita ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi duta kebenaran di tengah kehidupan kita masing-masing, baik di tengah keluarga, masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada.
Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita.